Kok ada ini ya? Terus on. Ya. Loh. Belum. Saya sender aja, sender. Oh. Biar imbang. Satunya sender juga kamu. Sanden. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah la hawla wa la quwata illa billah amma ba'du nawayna ta'allum wa ta'lim wa tadhakkur wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير وابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Al-Fatihah berikutnya untuk kita semuanya, mudah-mudahan kita tetap diberikan kesehatan lahir dan batin. Mudah-mudahan hajat-hajat kita dikabulkan oleh Allah, rizki kita dilancarkan oleh Allah, urusan kita semuanya dimudahkan oleh Allah, dan mudah-mudahan diberikan keselamatan di dunia maupun di akhirat. Dan mudah-mudahan untuk keluarga kita yang sudah meninggal, mudah-mudahan mendapatkan tempat yang mulia di sisi Allah. Dan mudah-mudahan jika kelak kita wafat dalam keadaan husnul khatimah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Alhamdulillah, pada kesempatan puasa yang ke berapa sekarang? Yang ketiga, kita masih diberikan kesehatan, masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk melaksanakan salah satu kewajiban kita, yaitu puasa. Dan pada kesempatan hari ini kita melanjutkan kajian kita, yaitu kajian kitab Syarah Mukhtarul Ahadits yang ditulis oleh Sayyid Ahmad Al-Hashimi, dan kita sudah sampai kepada hadis yang kelima yang menerangkan tentang tanda-tanda orang munafik. Jadi disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim dari Abu Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bersabda, ayatul munafiqi thalathatun. Tanda orang munafik itu ada 3. Idza haddatsa kadzaba. Apabila dia berbicara dusta. Wa idza wa'ada akhlafa. Apabila berjanji dia ingkar. Wa idza tumina khana, dan apabila dipercaya dia khianat. Jadi hadis ini menjelaskan kepada kita tentang tanda-tanda orang munafik. Yang pertama adalah di sini disebutkan apabila dia berbicara maka dia itu berdusta. Jadi ketika dia ngomong sama orang lain, berbicara dengan orang lain, maka dia itu berbohong, berdusta. Dan Rasulullah mengingatkan kita bahwa kita ini hendaknya jauhi dusta. Kenapa? Karena dusta itu bisa menjerumuskan kita kepada dosa, sedangkan dosa bisa menjerumuskan kita kepada neraka. Bahkan dikatakan oleh Rasulullah, ketika kita berdusta, maka Allah itu akan menulis kita sebagai pendusta atau kadzab. Makanya Rasulullah menganjurkan kepada kita, hendaklah kalian itu bersifat jujur. Kenapa? Karena jujur itu berarti menunjukkan kita kepada kebaikan, dan kebaikan itu akan mengantarkan kita kepada surga, dan Allah akan menulis kita sebagai siddiq, yaitu orang yang jujur.
Dan tidak ada akhlak yang lebih tidak disukai oleh Rasulullah daripada bohong. Jadi Rasulullah SAW itu nggak suka kepada orang yang suka berbohong. Bahkan diceritakan di dalam hadis juga, ketika kita memanggil anak kecil, kesini, ini ada sesuatu buat kamu, dan ternyata kita tidak ngasih, maka itu sudah dikatakan kita ini berbohong. Sama ketika kita punya anak, misalnya anak kita nangis, kemudian bilang, cup, nanti saya belikan ini, belikan itu, anaknya diem, dan ternyata kita tidak membelikan apa-apa, maka itu juga ditulis sebagai dusta. Hati-hati. Sepertinya kan kayaknya remeh karena anak kita, tetapi ternyata itu ditulis sebagai pendusta. Dan Rasulullah tidak suka kepada orang yang berdusta. Dan orang yang berdusta itu mengantarkan dia kepada keburukan, dan keburukan itu mengantarkan dia kepada neraka. Itu yang pertama. Apabila dia berbicara, maka dia dusta atau berbohong. Yang kedua adalah apabila dia berjanji, dia ingkar. Makanya jangan sembarangan kita berjanji, ya, ternyata kita tidak bisa menepati. Meskipun berjanji itu boleh-boleh saja, kalau kita bisa menepati. Makanya biasakan kalau kita berjanji kepada seorang, biasakan ucapan insya Allah. Nah, tapi kita kan kadang-kadang salah penggunaan. Insya Allah itu dianggap kata tidak, ya, mewakili kata tidak, betul. Karena sungkan, menolak gitu loh, langsung insya Allah, sebenarnya enggak. Nah itu salahnya. Padahal insya Allah itu adalah pengganti dari kata iya, kecuali ada uzur. Ada uzur yang syar'i, misalkan tiba-tiba sakit, atau tiba-tiba ada acara mendadak. Nah itu katakan insya Allah. Dan yang perlu kita ingat, ada pepatah yang mengatakan bahwa al-wa'du dainun, janji itu adalah hutang. Namanya hutang ya harus dibayar dan akan dipertanggungjawabkan nanti. Makanya kalau nanti misalnya Pak Suladi jadi calon-calon apa, kemudian janji di depan rakyat, kalau saya jadi maka saya akan ini, kalau saya sudah jadi ini maka akan saya ini. Nah ternyata kita tidak penuhi, berarti itu adalah utang semuanya yang nanti akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Berat makanya. Tapi aneh juga kalau misalnya kan kita dicalonkan jadi ini, insya Allah repot ya. Kok kayaknya nggak keren, nggak meyakinkan gitu ya. Bohongnya nggak meyakinkan, wah repot juga. Nah itu ciri dari orang munafik. Dan yang ketiga di sini disebutkan, apabila dipercaya dia khianat, dikasih kepercayaan ini kamu, saya kasih tanggung jawab sebagai ini, sebagai itu, tugasmu ini itu, dan ternyata dia menyalahgunakan jabatan yang diberikan kepadanya. Nah itu adalah tanda orang munafik. Dan orang munafik ini bahaya sekali. Karena apa? Orang munafik ini lebih berat, lebih susah daripada orang kafir. Kalau orang kafir kan sudah jelas nyata, ini musuh kita. Tetapi kalau orang munafik, dia itu tampaknya Islam di dalam, ya di pandangan kita Islam, tapi sebenarnya enggak. Jadi istilahnya itu apa? Serigala berbulu domba, musuh di dalam selimut, tambah susah itu. Jadi sekali lagi, tanda orang munafik itu ada 3 berdasarkan hadis ini. Yang pertama, apa? Apabila berbicara dia berdusta atau bohong. Yang kedua, apabila berjanji dia ingkar. Yang ketiga, apabila dipercaya dia khianat. Ada pertanyaan sebelum saya lanjutkan ke hadis berikutnya? Hah? Ya dosa besar, munafik kok. Munafik tempatnya di dalam neraka. Makanya ya terus. Hah? Coba tanya biar jelas. Iya, termasuk dosa besar Ustaz ya. Padahal kita kan nggak sadar selama ini kita sering ngelakuin kayak seperti itu gitu loh. Kadang sama anak juga seperti itu. Terus solusinya gimana Ustaz? Apakah tobat nasuha atau atau gimana Ustaz? Nah, kalau kita memang ya sering karena nggak tahu lah ini ternyata berdosa, ternyata bisa mengantarkan kita kepada neraka. Ya sudah, jangan diulangi lagi. Itu sebagai bentuk tobat kita. Kalau kita punya janji misalnya kepada siapa, tepati janjinya. Kepada anak, pernah ngomong gini-gini akan dibelikan ini, ya sudah. Mumpung sekarang bulan Ramadan, ya langsung tiba-tiba kasih hadiah kejutan, gitu kan? Gitu. Namanya kita tobat itu ya kan tidak mengulangi, menyesal, langsung berhenti seketika itu. Dan tidak mudah berjanji juga.
kalau kita tidak bisa menepati. Misalkan memang mau berjanji, kecuali ada uzur, katakan insya Allah. Ya, nah, munafik ya luar biasa. Orang munafik ya tempatnya di neraka kalau nggak bertobat. Munafik terus setiap hari. Bahkan di dalam Al-Quran itu kan disebutkan tentang ciri-ciri munafik. Al-Baqarah kalau ayat 1 sampai 5 itu tentang orang yang bertakwa. 6 sampai 7 tentang orang-orang kafir. Nah, sisanya itu sampai 20 kalau nggak salah, apa 21 20 ya? Sampai 20 itu orang munafik banyak sekali. Di lain ayat-ayat yang lain ya, selain ayat yang lain itu. Makanya repot. Kalau kita ya seperti ini. Dan kalau ada orang yang tipenya kayak gini ya jangan dijadikan pemimpin. Yang nggak bisa dipercaya ya jangan. Yang omongannya cuma berdusta, jangan. Yang kalau dikasih amanah malah dia khianat. Ya sudah, kalau misalkan kita sudah pernah seperti itu, jangan diulangi. Kalau pernah berjanji-janji, ya minta maaf. Pernah berjanji kepada Pak Iwan saya gini-gini, ternyata gak ditepati, mohon maaf ya. Gitu aja, langsung aja ngomong mumpung sekarang. Saya kalau pernah berjanji gak ditepati, saya lupa soalnya gitu. Saya seringnya lupa. Nah, biasanya kayak pinjam uang lah ya, janji minggu depan. Tapi lupa, benar-benar lupa. Itu seperti apa? Karena saya ini lupa, jangankan menghutang ya, hutang itu loh sering lupa. Harusnya orang hutang kan nggak mungkin lupa. Saya benar-benar blank lupa. Itu gimana? Sedang yang menghutangi nggak berani nagih, mungkin sungkan. Ya itu juga ya, kalau beli sesuatu, kalau seandainya buat lupa sehingga gak bayar, nanti akan dipertanggungjawabkan juga. Beli madu ke rumah lupa kan? Bukan. Sudah bayar. Iya, sudah bayar apa enggak saya ke Ustadz ya, kan gitu kan? Padahal saya juga lupa, bukan sungkan saya, lupa, nggak nagih itu. Nah itu repot pas saling sama-sama lupa. Sedangkan itu kan nggak ada, masih saling ridho belum. Ya meskipun saya kan nggak apa-apa, nggak masalah gitu. Iya, tetap nanti akan dipertanggungjawabkan nanti. Pak Suladi mau masuk surga, sebentar ya Allah, kayaknya dulu pernah utang madu belum bayar. Katanya besok, tapi ya lupa, saya juga lupa. Tolong bayar sekarang, repot. Apa Pak Iwan? Repot. Ya makanya kalau misalnya besok ya sudah. Besok ya harus dibayar. Kalau memang lupa, namanya manusia ya lupa, ya besoknya lagi gitu kan. Al-insanu mahallul khata' wan nisyan. Jadi namanya manusia itu tempatnya salah dan lupa. Kalau nggak pernah salah, nggak pernah lupa ya bukan manusia. Ya bisa kupu-kupu, kambing, nggak pernah salah itu. Malaikat kan gitu kan. Namanya manusia ya wes wajar. Tetapi orang yang paling baik itu adalah orang yang melakukan kesalahan dan menyadari kesalahannya. Ya langsung, baru ingat 1 minggu kemudian, aduh Ustaz saya lupa bayar madu. Ini kan kemarin langsung bayar kan. Gak bohong ini, cerita nyata ini. Dan juga bukan mengungkap aib, ya mengungkap dikit lah. Ya enggak lah, ya kita kan santai. Ada pertanyaan Pak Iwan mungkin? Gini Ustaz, kapan hari kan saya masih ingat itu Habib Anis kan pas di sini itu mengatakan bahwa surga itu hanya untuk umat Islam. Nah, terus kemudian juga pernah saya baca itu kan kalau walaupun ada sebiji sara iman di hati kita, itu kita nanti masuk surga. Nah, maksud saya itu yang saya tanyakan itu begini. Apabila kita Islam, kita juga munafik, kita nggak tahu kita munafik apa enggak, kita kadang-kadang lupa melakukan itu. Apa kita nggak bisa masuk surga nanti karena gara-gara kita melakukan ini gitu Ustaz? Kan katakan walaupun ada sebiji sar iman, selama kita nggak menyentuhkan Allah yang dosa besar itu, kita bisa masuk surga apa enggak dengan ya katakanlah kita kadang melakukan seperti ini gitu Ustaz? Memang benar, selama kita mengucapkan kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, maka itu kunci surga. Makanya kan ada yang pujian Miftahul Jannah La ilaha illallah, kunci surga itu adalah la ilaha illallah. Kalau kita sudah punya kalimat la ilaha illallah, kita sudah pegang kunci surga. Meskipun nanti akan mampirlah sebentar karena dosa-dosa yang belum kita taubati. Ya, kalau dosanya meskipun misalkan Pak Iwan punya ya kebaikan sedikit lah, sebesar biji zarrah, selama dia Islam akan masuk. Tetapi mungkin di nerakanya kan digoreng dulu. Ini dosa ini bersih, semuanya kalau sudah bersih baru diangkat. Ibarat kita mau masukkan baju yang kotor ke dalam lemari. Apa yang harus dilakukan? Dicuci dulu, ya digosok dulu.
dicuci, habis digosok setrika, Trong. Habis setrika baru masuk ke lemari. Ya gitu juga dengan kita. Kalau masih ada keburukan, masih ada dosa di dalam kita yang belum kita taubati, kalau kita Islam tetap insya Allah masuk surga. Meskipun kadang-kadang ada kemunafikan yang tidak kita sadari. Yang penting kalau kita melihat tanda-tanda munafik pada seorang, jangan sampai kita mengatakan, oh itu orang munafik. Nah, jangan sampai mudah menuduh orang munafik. Ya, sedangkan kita kayaknya paling beriman, nah itu repot. Jadi orang yang paling baik itu yang nggak merasa paling beriman, yang tidak merasa lebih beriman daripada orang lain, dan tidak mengatakan orang itu munafik sedangkan saya tidak. Makanya biarkan Allah yang menyatakan dia itu munafik, biarkan. Kalau kita, ya kalau misalnya menurut kita ada tanda-tanda, ya sudah istighfar, doakan mudah-mudahan dia segera bertaubat. Gitu. Insya Allah kalau kita ya istighfarlah setiap hari. Kalau Nabi itu istighfarnya setiap hari 70 sampai 100. Itu Nabi. Nabi itu ya. Nabi, Rasul, pemimpin para Nabi, para Rasul. Ganteng. Lah kita bukan Nabi, bukan Rasul, bukan pemimpin para Nabi, bukan para pemimpin para Rasul. Enggak ganteng. Enggak istighfar. Repot kan? Insya Allah kita semuanya selama ada kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah di dalam dada kita, kita akan masuk surga. Tapi ya itu perbanyak istighfar. Khawatirnya ada kemunafikan yang secara tidak sengaja kita lakukan atau dosa-dosa yang sengaja tidak kita lakukan. Kalau kita pernah melakukan dosa besar, segera bertaubat. Insya Allah masuk surga. Kalau dalam kitab Arba'ur Rasail, kalau kita ingin masuk ke surga dengan tanpa hisab, jaga sholat yang 5 waktu. Tapi bukan berarti kalau kita melakukan dosa besar, kita hapus dosa besar itu dengan sholat, bukan. Tetap dengan taubat. Tidak bisa habis korupsi miliaran, triliunan, langsung berangkat umroh untuk menghapus dosa-dosa itu, nggak bisa. Tapi harus minta maaf kalau itu memang mengambil di punya rakyat atau ya permintaan maaf dikembalikan semuanya. Ada lagi pertanyaan? Jelas? Lanjut. Hadis yang ke-6 sekarang, keutamaan membaca asma Allah. Di dalam hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad disebutkan ayatul izzi. Wa qulil hamdulillahilladzi lam yattakhidh waladaw wa lam yakul lahu syarikun fil mulki wa lam yakul lahu waliyyun minadh dhulli wa kabbirhu takbira. Ayat keperkasaan. Di antaranya adalah, dan katakanlah segala puji bagi Allah yang tidak mempunyai anak dan tidak mempunyai sekutu dalam kerajaannya dan tidak mempunyai penolong untuk menjaganya dari kehinaan, dan agungkan dia dengan pengagungan yang sebesar-besarnya. Nah, ini menjelaskan tentang asma Allah yang biasa kita kenal dengan Asmaul Husna. Asma itu nama-nama. Kalau bentuk tunggalnya itu isim, ismun. Makanya kalau ada yang nanya, Masmuk, siapa namamu? Ismi Iwan, nama saya Iwan. Nah, bentuk jamaknya asma'u, asma. Artinya nama-nama. Husna artinya terbaik. Asmaul Husna berarti nama-nama terbaik yang dimiliki oleh Allah, yang diantaranya adalah Al-Aziz. Ya ini. Al-Aziz itu artinya maha perkasa. Makanya kalau kita punya anak dikasih nama Aziz, jangan cuma Aziz toh. Berarti ini zat yang maha perkasa, enggak, tapi harus ada depannya Abdul Aziz, hambanya zat yang maha perkasa. Enggak boleh Rahman, harus ada Abdur Rahman, hambanya Ar-Rahman, gitu loh. Kalau dibalik zat Rahman ini ada Rahman pertama, Rahman terus belakangnya ada gimana? Rahman apa gitu? Rahman Iwan katakan gitu. Kok welek. Pokoknya kalau ada Rahman, kalau ada Rahman, itu dikasih depannya atau belakangnya gitu. iya tetap ternyata Rahmanir Rahim misalnya gini. Kan berarti ini artinya zat yang maha pengasih lagi maha penyayang loh, repot. Harus ada Abdurrahmanir Rahim supaya enggak sama kayak Allah gitu loh. Kok namanya sama? Nanti malah repot kalau ada namanya Allah. Makanya ada Abdullah, itu hamba Allah. Jadi kalau pakai nama Allah ada kata Abdul. Enggak boleh Abdul Ka'bah. Berarti hambanya Ka'bah. Hah? Rahmanur Mursi itu enggak masalah ya. Rahmanir, ada Muhammadnya kan? Muhammad Bukan Rahman itu, Rohma. Iya bukan Rahman. Iya, Roham Nur apa sih? Rohamur. Ah, ya gitu. Bukan nama Allah itu. Jadi depannya maksudnya harus tetap dikasih. Iya, Abdurrahman. Misalnya apa pakai nama berhala, Abdul apa? Oh, enggak boleh budaknya berhala, enggak boleh. Abdul Ka'bah, Abdul apa kan? Budaknya Ka'bah, enggak boleh. Makanya Ustadz Abdul Aziz namanya Abdul Aziz. Ada lagi Abdurrahman Nafis, ya kan?
Apalagi Ari Lukman, oh nggak ada. Nggak ada. Ari arsitek nggak ada ya. Nah, kalimat diantaranya kalimat keperkasaan yang ada dalam Al-Quran yaitu ayat surat Al-Isra ayat 111. Disebutkan wa qulil hamdulillahilladzi lam yattakhid walada wa lam yakul lahu syarikum fil mulki wa lam yakul lahu waliyyun minadh-dhulli wa kabbirhu takbira, dan katakanlah segala puji bagi Allah. Ulama itu mengatakan tentang pujian itu ada 4. Qadim alal qadim, pujian Allah atas dirinya. Dan banyak dalam Al-Quran kan? Pujian Allah terhadap dirinya, dan memang pantas mendapatkan pujian kalau Allah itu. Qadim alal qadim, qadim alal hudus. Yang kedua, pujian Allah kepada makhluknya. Contohnya apa? Contohnya ketika Allah memuji akhlaknya Rasulullah. Wa innaka la'ala khuluqin azim, dan sungguhnya engkau wahai Muhammad adalah memiliki akhlak yang agung. Jadi Allah memuji makhluknya. Ada lagi hudus alal qadim, pujian makhluk kepada Allah. Ya kita ini seharusnya memuji Allah. Dan yang terakhir, hudus alal hudus, pujian makhluk kepada makhluk. Contohnya apa? Kita memuji Rasulullah tentang akhlaknya. Jadi ada 4 tentang pujian itu. Allah memuji makhluk, Allah memuji Allah, Allah memuji makhluk, makhluk memuji Allah, makhluk memuji makhluk. Dan semuanya ini kembalinya kepada Allah. Kalau kita memuji Pak Freddy misalnya, Pak Freddy ganteng, Rek. Dulu pas muda itu rambutnya panjang, hidungnya mancung. Loh itu sebenarnya muji Allah. Kenapa? Yang nyiptakan Pak Freddy siapa? Allah, gitu loh. Paham? Kita memuji Rasulullah. Yang menciptakan Rasulullah siapa? Allah. Jadi secara tidak langsung kalau kita memuji siapapun itu, kembalinya pujian itu kepada Allah. Segala puji bagi Allah yang tidak mempunyai anak dan tidak mempunyai sekutu. Jadi Allah enggak punya anak. Kalau dikatakan, misalkan ada sebuah agama yang mengatakan Allah beranak, berarti sudah bertentangan dengan ketauhidan ini. Jadi Allah ya cuma satu. Lam yalid walam yulad. Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakkan. Tidak ada sekutu juga. Jadi enggak boleh kita menyembah kepada selain Allah. Kadang-kadang kita enggak sadar datang ke dukun. Oh, eman 40 hari 40 malam sholat kita ya meskipun sah ya enggak diterima, enggak dapat pahala. Makanya segera bertaubat sebelum kita meninggal. Tidak ada sekutu di dalam kerajaan kekuasaannya dan tidak mempunyai penolong untuk menjaganya. Jadi Allah enggak butuh penolong, enggak butuh penolong karena Allah ya wis. Apa Allah itu? Ya berdiri sendiri. Bahkan seandainya Pak Suladi sholat, gak sholat, Allah gak butuh sholatnya Pak Suladi. Yang butuh sholatnya itu adalah kita. Karena apa? Dengan kita sholat, akhirnya Allah menyayangi kita, memberikan rahmat kepada kita, sehingga bisa apa? Mengantar kita kepada surga. Jadi sholat itu ya bukan untuk Allah. Ya kita ya untuk kita. Kita yang butuh kepada sholat. Allah gak butuh. Bahkan seluruh langit dan seluruh isi bumi gak ada yang nyembah Allah. Allah gak akan terkurangi. Gak akan terkurangi keagungan dan kemahakuasaannya. Allah tetap maha kuasa, maha agung. Atau seluruh dunia dan seluruh langit semuanya nyembah Allah, gak akan menambah. Tetap Allah itu yang maha kuasa. Gak pengaruh. Dan agungkanlah dia dengan pengagungan yang sebesar-besarnya. Ada pertanyaan sebelum lanjut? Pakai mic lagi, biar jelas. Alhamdulillah. Kalau ngawur sudah sama. kalau sholat itu kan buat kita ya, istilahnya kayak tadi Allah tidak membutuhkan sholat kita, kalaupun yang membutuhkan kita sendiri. Terus saya pernah dengar juga gini, kalau puasa itu justru itu buat Allah, itu gimana Ustaz? Jadi Allah yang akan membalasnya gitu. Kalau sholat kan buat kita sendiri. Itu gimana Ustaz? Jadi dalam hadis qudsi itu disebutkan was-shaumu li wa ana ajzi bih. Dan puasa itu untukku. Maksudnya untukku bukan pas itu bermanfaat untuk Allah, enggak. Maksudnya apa? Kita itu melakukan ibadah itu, ibadah puasa itu hanya untuk Allah. Dan saya yang akan membalasnya langsung karena kita ini melakukannya untuk Allah. Kenapa? Kalau ibadah sholat itu kan kelihatan. Kadang-kadang kita melakukannya bukan karena Allah, karena ingin dipuji. Tetapi kalau puasa yang tahu siapa? Kita minum misalnya, yang tahu Allah. Kita minum misalnya waktu kumur-kumur, nggak ada yang tahu, hanya Allah. Karena iman kita kepada Allah kuat,
berarti kita melakukannya ya untuk Allah beneran itu. Kalau kita benar-benar melakukan puasa, makanya Allah mengatakan wasaumuli. Puasa itu memang ya dilakukan untukku. Orang-orang yang benar-benar puasa berarti dia itu benar-benar melakukan untukku. Gitu. Kenapa? Karena seandainya kita mau masuk ke dalam kamar terus minum bisa. Tapi karena kita takut kepada Allah, merasa diawasi oleh Allah, karena kita akhirnya tidak melakukan itu. Misalkan kumur-kumur 3 kali, terus dikeluarkannya 2 kali, korupsi. Lah, bisa kita lakukan seperti itu. Makanya itu dikatakan wasaumuli. Bukan berarti kita berpuasa terus manfaat untuk Allah, enggak, tetap manfaat untuk kita. Makanya Allah langsung saya balas. Makanya kalau ada hadis yang mengatakan siapa yang berpuasa tanggal 1, tanggal 2, tanggal 3, maka dia akan mendapatkan pahala 700.000. Enggak bisa, enggak ada yang tahu. Karena balasan Allah langsung, wa ana ajzibi. Bisa difahami maksudnya? Jadi enggak ada manfaat untuk Allah enggak ada. Tapi Allah yang akan memberikan manfaat untuk kita. Enggak pengaruh. Mau kita puasa, mau ini. Enggak puasa, ini juga enggak pengaruh pada Allah. Ada lagi pertanyaan? Berkenaan dengan Asmaul Husna saja. Kan itu kadang-kadang kita baca, kalau kita baca katakanlah baca Ar-Rahman 1000 kali, baca ini 1000 kali, fadilahnya ini, dapat ini, itu gimana Ustaz? Itu memang ada seperti itu, manfaatnya memang berbuat seperti itu bisa apa enggak gitu Ustaz sebetulnya gitu. Nah, kalau misalkan barang siapa membaca sampai 1331 kali, maka dia besok mendapatkan rezeki. Nah, sebenarnya kalau itu ya enggak ada itunya. Kalau dalam hadisnya enggak ada. Mungkin kalau ada yang menyampaikan seperti itu, ada yang menyampaikan pengalaman, mungkin saja, makanya ditulis. Ya, tapi biarkan saja. Yang namanya kita berzikir dengan Asmaul Husna, boleh Ar-Rahman, Ar-Rahim dan lain sebagainya, tetap akan ada pahala. Dan biarkan Allah yang akan menilai pahalanya itu. Jadi kalau misalkan ada yang nulis dia itu akan diampuni, sebenarnya enggak ada dalam hadis. Tapi kita husnudzon saja. Mungkin dia pengalamannya. Saya setelah membaca Ar-Rahman ini, ternyata Ar-Rahman 100.000, ternyata ada rezeki tanpa diduga-duga. Tapi jangan sampai kita mengatakan ini hadis Nabi. Kan kadang-kadang Rasulullah bersabda tapi enggak ada periwayatnya. Nah, kita berdusta nanti atas nama Rasulullah. Ya anggap saja, mungkin ada pengalaman dari ulama dia menyampaikan, tapi bukan berarti kita hadis ya enggak menyalahkan juga enggak mempercayai sebagai hadis. Kalau kita ya biarkan, kita berdoa, berzikir dengan Asmaul Husna, nanti biarkan Allah. Tetap akan ada pahala dari Allah. Karena itu zikir. Ya. Minimal ya kita dapat sesuai dengan hadis yang diriwayatkan Muslim itu. La yaq'udu qaumun, tidak duduk satu kaum, yadhkurunallah, mereka berzikir pada Allah, illa hafathumul malaikah, kecuali malaikat mengelilingi. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, rahmat menyelimuti. Terus apa lagi? Turun ketenangan di dalam hatinya. Ya kan? Ala bi dzikrillah tatmainnul qulub. Hanya dengan berzikir hati akan menjadi tenang. Terus apa lagi? Akan disebut-sebut oleh Allah di hadapan para malaikat, itulah hambaku sedang zikir menyebut namaku. Ya kalau bisa, tapi yang lengkap. Ya boleh-boleh saja kita Ar-Rahman, Ar-Rahman, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Rahman, boleh. Tapi eman kalau cuma Ya Rahman, Ya Rahim. Ya sama kayak kita manggil Pak Suladi noleh. Terus gak ngomong apa-apa. Pak Suladi mau kemana? Kan jelas kan? Ya Rahman, Ya Rahim, ampunilah dosa-dosaku. Ya Ghaffar, wahai zat yang maha pengampun, ampunilah dosa-dosaku. Lengkap kan? Dipanggil Allah, terus dikasih doa. Mantap itu. Pak Iwan, noleh. Enggak cuma miss call. Repot kan ya? Kok cuma miss call sih? Pak Iwan, ayo nanti sholat. Lengkap, api, mantap jaya kan? Meskipun ya tetap direspon sama Pak Iwan gitu. Tetap berpahala meskipun kita ya Aziz, ya Aziz, atau ya Latif, ya Latif, ya Latif, ya Latif, itu istighosah, ya Latif, ya Latif. Pahala. Ya wes. Enggak apa-apa. Ya Fatah, ya Razak, wahai zat pemberi rezeki, wahai zat pemberi rezeki. Allah. Iya, benar. Ya ngerti Allah. Enggak wajib. Allah faham kalau kita ya Fatah, ya Razak. Oh iki lagi melak, lagi sulit, lagi susah wong iki. Allah itu maha mengerti yang di dalam hati kita. Tapi kalau pas dilengkapi, ya Fattahu ya Razak, ya Allah beri rezeki padaku ya Allah. Ya Fattahu ya Razak. Tambah mantap jaya kan? Diperjelas. Kalau perlu rezekinya yang apa? Rezeki yang halal, yang thayyib, yang berkah. Mantap jaya. Detail. Ya, tapi ya Fattahu ya Razak ya sudah cukup pastinya. Ya. Kalau pengen lebih panjang ya gitu. Ada lagi pertanyaan?
Lanjut dulu. Sudah berapa menit? Terakhir. Tapi kayaknya sudah 2 hadis. Berarti ya sudah 2 hadis dulu aja. Sudah 30 menit. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.